Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 orang komplotan pencuri sepeda motor di kota Palembang diringkus polisi. Komplotan ini telah mencuri di 80 lokasi berbeda. Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi terjadi di Kabupaten Pali. Akibatnya terjadi antrian panjang kendaraan di SPBU. Tanaman bunga bangkai tumbuh di kebun milik warga di Kabupaten Ogan Ilir. Bunga bangkai ini pun mengundang warga untuk datang dan bersuah foto. Polres Ogan Komering Ulu akan segera menerapkan sistem tilang elektronik di Kota Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu di awal tahun 2023 mendatang. Sebanyak 2 kamera etle saat ini tengah dipersiapkan dan pemasangan 2 kamera etle ini menelan biaya sebesar 1,8 miliar rupiah. Sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akan segera diberlakukan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sejumlah persiapan pun tengah dilakukan termasuk pemasangan kamera ETLE di 2 titik di Kota Batu Raja. Ditargetkan seluruh infrastruktur tilang ETLE akan segera terpasang dan siap diterapkan pada awal tahun 2023 mendatang. Tahap awal, kamera ETLE akan dipasang di kawasan Jalan Ahmad Yani dan Simpang Air Pao, Kecamatan Batu Raja Timur. Pemasangan ETLE di 2 titik ini menelan biaya sebesar 1,8 miliar rupiah yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menurut Kapolres Ogan Komering Ulu, secara ideal pemasangan ETLE dilakukan di setiap kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kalau kita mengacu sepatutnya berapa, idealnya sebanyak-banyaknya, karena supaya kita bisa menjangkau seluruh wilayah. Jadi jangan sampai nanti hanya 1 titik atau 2 titik yang ada di kota, sementara sudah keluar dari wilayah perkotaan, khususnya di wilayah Batu Raja Timur atau Batu Raja Barat, orang akhirnya menganggap bahwa sudah seperti biasa. Kayaknya kalau idealnya, sebenarnya di seluruh kecamatan ada pemasangan ETLE. Pemerintah Ogan Komering Ulu berjanji akan membantu kepolisian dalam penambahan kamera ETLE di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tahun depan akan kami coba penambahan lagi pemasangan ETLE di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu. Mudah-mudahan tadi bisa kita buat 3 mudah-mudahan, tapi paling minimal 2. Dan ini memang dalam rangka tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk berlalu lintas di wilayah Ogan Komering Ulu. Pemasangan kamera ETLE ini akan dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV di jalan raya sehingga diharapkan dapat mengawasi situasi Kamtibmas khususnya di Kota Batu Raja. ETLE atau tilang elektronik ini bertujuan untuk mengurangi interaksi dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebuah tanaman bunga bangkai ditemukan tumbuh di kebun milik warga di Desa Muara Penimbung, Kabupaten Ogan Ilir. Keunikan bunga bangkai ini pun mengundang perhatian warga untuk melihat dan bersuah foto. Bunga dengan aroma khas ini tumbuh subur setinggi 30 cm. Kemunculan bunga bangkai di sebuah kebun milik warga di Desa Muara Penimbung, Kabupaten Ogan Ilir mengundang perhatian warga sekitar. Warga pun ingin melihat bunga dengan nama latin Amorphophallus paenifolius itu dari jarak dekat. Pemilik kebun Ramadan tidak mengetahui asal-muasal kemunculan bunga bangkai ini. Namun dirinya baru mengetahui kalau bunga bangkai ini tumbuh subur saat hendak memeriksa tanaman yang ada di kebunnya pada hari Minggu lalu. Menurut Ramadan, sebelumnya tidak pernah ditemukan tanaman serupa di desanya. Ini sebenarnya bukan bidang kita. Masalahnya kita bukan orang pertumbuhan dan bagi juga bukan mengetahui masalah biologinya. Tapi insya Allah semampu sebatas kami usahakan, tetap kami rawat, kami jaga. Untuk juga bagi masyarakat yang ingin melihatnya ya silakan, asal saja jangan dibunuh, dimusnahkan atau mereka rusak.
Itu baik. Dinas terkait sudah ada yang turun, Pak? Nah, untuk dinas terkait sampai sekarang belum ada yang turun. Ramadan berencana akan merawat dan membiarkan bunga bangkai tersebut tumbuh subur di kebunnya. Sebab bunga bangkai ini merupakan salah satu bunga langka sehingga dapat menjadi hiburan tersendiri bagi warga sekitar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Museum Bala Putra Dewa yang terletak di Kota Palembang menyimpan banyak koleksi benda bersejarah mulai dari zaman megalit hingga Kesultanan Palembang. Saat ini lebih dari 17.000 koleksi benda bersejarah disimpan di museum tersebut dan dari belasan ribu koleksi yang paling terkenal yaitu Rumah Limas, rumah adat Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat pada pecahan uang Rp10.000. Selamat datang di Museum Bala Putra Dewa atau yang juga dikenal dengan sebutan Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan. Museum yang terletak di Jalan Sriwijaya Alang-Alang Lebar, Kota Palembang dibangun pada tahun 1977 dan diresmikan pada tahun 1984. Museum Bala Putra Dewa memiliki 17.000 lebih koleksi benda bersejarah, mulai dari zaman megalit, Kerajaan Sriwijaya, hingga Kesultanan Palembang Darussalam. Salah satunya ialah arca batu gajah yang terbuat dari batu monolit. Arca batu gajah diperkirakan berasal dari abad ke-1 yang membuktikan tingginya tingkat teknologi pahat pada masa megalitikum. Sangat dibanggakan ya, karena memang koleksi-koleksi yang ada di Museum Negeri kita ini memiliki koleksi yang berasal dari beberapa periode. Dari masa prasejarah kita bisa lihat antara lain peninggalan arca batu. Yang unggulan sekarang bisa kita lihat di tata pameran arca batu gajah. Selain peninggalan zaman megalit, Museum Bala Putra Dewa juga menyimpan beberapa koleksi prasasti peninggalan zaman Sriwijaya. Sedang untuk koleksi senjata tradisional dan naskah-naskah Islam, serta kain songket yang terletak di ruang tata pameran merupakan peninggalan zaman Kesultanan Palembang. Di halaman belakang museum terdapat Rumah Limas, yaitu rumah adat Provinsi Sumatera Selatan. Anda tentu tidak asing dengan rumah adat ini karena terdapat di uang kertas pecahan Rp10.000. Rumah Limas dibangun pada tahun 1830. Di atas tiang-tiang dari kayu ulin yang kuat dan tahan air. Sedang dinding, pintu, dan lantai umumnya terbuat dari kayu tembesu. Kita ini yang di mata uang Rp10.000 itu merupakan salah satu koleksi masterpiece ya, koleksi unggulan kita karena dia rumah itu adalah rumah pangeran dan mempunyai nilai filosofi, makna simbolis yang cukup kaya raya, nilai arsitektur yang tinggi. Terus kita dapat belajar bagaimana tingginya sejarah yang pernah terjadi di Sumatera Selatan. Karena dari bentuk bangunan, dari akulturasi budaya terlihat dapat kita lihat dengan bangunan yang sampai kokoh sampai saat ini. Museum dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang edukatif agar lebih memahami sejarah daerah atau bangsa. Sebab seiring perkembangan teknologi, minat generasi muda untuk mengunjungi museum masih cukup rendah. Karena mereka lebih memilih datang ke pusat-pusat perbelanjaan yang dapat memanjakan mata mereka. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.